Analisis fenomena konsep listrik statis dengan dosen pengampu Siswanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Terdiri atas anggota kelompok Dara Sapta Murdiani, Rida Hermawan, Sekar Arum Safitri, dan Puji Lestari. Fenomena listrik statis yang disajikan: yang pertama, fenomena petir; yang kedua, fenomena menyisir rambut; yang ketiga, fenomena menggosok penggaris. Mari bersama-sama kita simak penjelasan dari masing-masing peristiwa listrik statis. Berikut fenomena mengenai peristiwa petir. Teman-teman pasti sudah mengenal fenomena dari video yang telah ditampilkan tadi kan? Lalu apakah teman-teman tahu kalau fenomena petir itu memiliki suatu hubungan dengan konsep listrik statis? Pertama-tama, listrik statis itu dapat muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Nah, sama halnya dengan petir. Petir itu dapat muncul dengan waktu yang singkat ketika elektron bebas itu sudah berhasil pindah tempat, maka petir akan hilang. Lalu bagaimana proses terjadinya petir? Petir itu dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau antara awan dengan awan. Pada saat muatan listrik itu berkumpul di dalam awan dan posisi awan itu berada di atas atau semakin ke atas, maka muatan awan itu akan terlibat dengan turbulensi udara. Hal tersebut menyebabkan muatan listrik awan itu akan bergerak dengan cepat dan terus-menerus. Pergerakan inilah yang menyebabkan atau menimbulkan pemisahan diri antara muatan positif dan muatan negatif pada awan. Nah, pada bagian awan, yaitu pada bagian atas awan, itu akan mengumpulkan muatan positif. Sebaliknya, yaitu pada bagian bawah awan itu akan mengumpulkan muatan negatif. Muatan negatif yang di bagian bawah awan itu akan cenderung berikatan dengan muatan positif bumi. Oke, yang mana jika muatan negatif pada bagian bawah awan ini memiliki cukup besar arus listrik atau muatan listrik, maka aliran muatan negatif itu akan mengalir dari awan menuju ke muatan positif bumi. Ketika petir menyambar, maka akan terjadi proses pertemuan antara muatan negatif dan muatan positif yang akan menimbulkan proses pertukaran muatan negatif dari awan dan muatan positif dari bumi. Dari proses itu, kita dapat melihat petir dan mendengar suara gemuruh. Nah, proses itu pula yang menyebabkan proses pembuangan muatan negatif atau pembuangan muatan elektron dari awan menuju bumi untuk mencapai keseimbangan dengan media yang dilalui oleh elektron, yaitu udara. Pada saat elektron itu mampu menembus ambang batas isolasi atau proses pemisahan atau pengambilan senyawa udara, maka akan terjadi ledakan suara. Nah, petir itu kan biasanya terjadi pada saat musim hujan, di mana pada saat kondisi itulah udara memiliki kandungan kadar air yang lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan daya isolasinya itu menurun. Arus listriknya itu juga akan mengalir dengan mudah, sehingga akan menyebabkan banyak petir. Sekian dari penjelasan fenomena petir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada peristiwa menyisir rambut. Dari video tersebut menunjukkan bahwa aktivitas menyisir rambut merupakan salah satu fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa aktivitas menyisir rambut dapat dikatakan sebagai fenomena listrik statis? Tidak ada tegangan listrik yang dihubungkan. Tahu nggak sih kalau hal tersebut dapat terjadi karena adanya interaksi muatan antara sisir dan rambut. Karena listrik statis adalah listrik diakibatkan adanya gesekan antar dua benda. Pada mulanya, sisir dan rambut bersifat netral. Dapat dikatakan atom netral karena proton dan elektron berjumlah sama. Pada saat kita menyisir rambut, maka atom yang ada di dalam
rambut akan terganggu, sehingga sejumlah elektron akan terlepas dan berpindah ke sisir. Dan sisir tidak lagi bersifat netral, tetapi memiliki muatan negatif. Sedangkan rambut kehilangan elektron, sehingga rambut bermuatan positif. Yang ketiga, ada fenomena menggosokkan penggaris pada rambut. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak sih kenapa penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut setelah itu dapat menarik potongan kertas? Apakah dalam penggaris tersebut terjadi gaya magnet? Atau di dalam penggaris tersebut ada magnet yang bisa menarik potongan kertas tersebut? Jawabannya tidak demikian, teman-teman. Jadi, awalnya penggaris tersebut bermuatan netral, kemudian digesekkan dengan rambut. Nah, saat penggaris digesekkan dengan rambut, penggaris menjadi bermuatan negatif. Nah, saat penggaris tersebut bermuatan negatif, penggaris tersebut didekatkan dengan potongan kertas yang bermuatan netral atau positif. Jadi, saat dua muatan yang tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Oleh karena itu, penggaris yang digosokkan dengan rambut dapat menarik potongan kertas, ya karena terjadi gaya tarik-menarik antar muatan. Nah, demikian merupakan contoh fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.